Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nela Sabrina dari kelas 11 IPS 3 absen 5. Mari kita lanjut ke pembahasan materi. Pertama-tama, saya akan membahas pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Selanjutnya, pengertian pembangunan ekonomi. Dilansir Ensiklopedia Britannica tahun 2015, pembangunan ekonomi merupakan ekonomi nasional berpenghasilan rendah diubah menjadi ekonomi industri modern. Pembangunan ekonomi dapat juga diartikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya, saya sudah menuliskan data pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dua negara. Data pertama yang saya ambil dari negara Indonesia. Nilai ekspor Indonesia pada Desember 2019 mencapai 14,47 miliar US dollar atau meningkat 3,77% dibanding ekspor November 2019. Demikian juga jika dibanding Desember 2018 naik 1,28%. Ekspor non-migas Desember 2019 mencapai 13,31 miliar US dollar atau naik 3,10% dibanding November 2019. Demikian juga dibanding ekspor non-migas Desember 2018 naik 5,78%. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari sampai Desember 2019 mencapai 167,53 miliar US dollar atau menurun 6,94% dibanding periode yang sama tahun 2018. Demikian juga ekspor non-migas mencapai 154,99 miliar US dollar atau menurun 4,82%. Peningkatan terbesar ekspor non-migas Desember 2019 terhadap November 2019 terjadi pada lemak dan minyak hewan nabati sebesar 422,7 juta US dollar atau 25,76%. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada kendaraan dan bagiannya sebesar 129,5 juta US dollar atau 18,46%. Menurut sektor ekspor non-migas, hasil industri pengolahan Januari sampai Desember 2019 turun 2,73% dibanding periode yang sama tahun 2018. Dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 15,3%. Sementara ekspor hasil pertanian naik 5,31%. Ekspor non-migas Desember 2019 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu 2,32 miliar US dollar. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-Desember 2019 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 29,94 miliar US dollar atau 17,87%, diikuti Jawa Timur sebesar 18,67 miliar US dollar. Sekarang data-data impor negara Indonesia. Nilai impor Indonesia di Desember 2019 mencapai turun 5,47% dibanding November 2019. Demikian juga apabila dibandingkan Desember 2018 turun 5,62%. Impor non-migas Desember 2019 mencapai 12,37 miliar US dollar atau turun 6,35% dibanding November
2019. Dan jika dibandingkan Desember 2018, juga turun 7,28%. Impor migas Desember 2019 turun 0,06% dibanding November 2019. Namun jika dibandingkan Desember 2018, naik 5,33%. Penurunan impor non-migas terbesar Desember 2019 dibanding November 2019 adalah golongan kendaraan dan bagiannya sebesar 36,77%. Sedangkan peningkatan terbesar adalah golongan gula dan kembang gula sebesar 99,89%. Negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari sampai Desember 2019 ditempati oleh Tiongkok dengan nilai 44,58 miliar US dollar atau 29,95%. Nilai impor semua golongan penggunaan barang baik barang konsumsi, bahan baku atau penolong, dan barang modal selama Januari sampai Desember 2019 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, masing-masing 4,51%, 11,07%, dan 5,13%. Impor Indonesia dilaporkan sebesar 10,5 billion US dollar pada Juli 2020. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 10,8 billion US dollar untuk Juni 2020. Data impor Indonesia diperbarui bulanan dengan rata-rata 13,1 billion US dollar dari Januari 2008 sampai Juli 2020 dengan 151 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 18,3 billion US dollar pada Juli 2018 dan rekor terendah sebesar 5,9 billion US dollar. Ekspor Indonesia dilaporkan sebesar 13,7 billion US dollar pada Juli 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 12 billion US dollar untuk Juni 2020. Data ekspor Indonesia yang diperbarui bulanan menghasilkan rata-rata 5,5 billion US dollar dari Oktober 1983 sampai Juli 2020 dengan 442 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 18,6 billion US dollar pada Agustus 2019 dan rekor terendah sebesar 987,8 million US dollar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami peningkatan pada Maret 2020 menjadi 9,78% atau sebanyak 26,42 juta orang. Bertambahnya kemiskinan disebut akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang mengganggu keseimbangan sektor ekonomi. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran per Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang. Jumlah ini naik 0,06 juta atau 60.000 orang dibanding Februari 2019 secara year on year atau YoY. Angka itu belum mencerminkan dampak COVID-19 yang mulai terasa pada April 2020. PDB per kapita Indonesia dilaporkan sebesar 4.193,109 US dollar pada 2019. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya, yaitu 3.945,16 US dollar untuk 2018. Data PDB per kapita Indonesia yang diperbarui tahunan memiliki hasil dengan rata-rata 3.677,72 US dollar dari 2010 sampai 2019 dengan 10 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 4.193 US dollar pada 2019 dan terendah sebesar 3.178 US dollar. Selanjutnya, saya akan membahas data ekonomi negara Singapura. Perekonomian negara Singapura bertumbuh pada kinerja ekspor. Namun, dalam 10 tahun terakhir, tren nilai ekspornya ke sejumlah negara tujuan utama, termasuk Indonesia, mengalami penurunan. Ekspor Singapura ke Indonesia mencapai nilai tertinggi pada 2011, yakni sebesar 45,3 miliar US dollar. Kemudian terus merosot hingga 2016 menjadi 26,6 miliar US dollar.
Sementara itu, impor Singapura dari Indonesia relatif lebih stabil. Rata-rata nilai sepanjang 2009 sampai 2018 mencapai 17 miliar US dollar. Komoditas utama yang diimpor adalah elektronik, bahan bakar, minyak atau BBM, kertas beserta produk turunan mutiara, dan timah beserta produk turunannya. Kinerja ekspor yang menurun sempat memberikan ancaman resesi bagi Singapura. Pada kuartal 2 2019, pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 0,1% secara tahunan atau negatif 3,3% secara kuartalan. Ekspor Singapura dilaporkan sebesar 28,5 billion US dollar pada Juli 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 28,2 billion US dollar untuk Juni 2020. Data ekspor Singapura yang diperbarui bulanan menghasilkan rata-rata 10,1 billion US dollar dari Januari 1976 sampai Juli 2020 dengan 535 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 36,5 billion US dollar pada Agustus 2011 dan rekor terendah sebesar 477,6 million US dollar. Pertumbuhan impor Singapura dilaporkan sebesar minus 10,1% pada Juli 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu minus 15,7% untuk Juni 2020. Data pertumbuhan impor Singapura yang diperbarui bulanan menghasilkan data rata-rata 10,2% dari Januari 1965 sampai Juli 2020 dengan 667 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi 101,3% pada Maret 1974 dan rekor terendah sebesar minus 31,4%. Berkat metode yang diberikan oleh Lee Kuan Yew, Singapura dapat meretaskan kemiskinan. Metode yang dicetuskan oleh Lee Kuan Yew tersebut terdiri dari beberapa poin. Poin-poin tersebut diantaranya yaitu mewajibkan asuransi dan subsidi rumah warga, memberikan zona bebas pajak untuk perusahaan asing, KB, dan pemberian pajak untuk menjaga laju pertambahan penduduk, dan aturan gaya hidup warga yang bersih. PDB per kapita Singapura dilaporkan sebesar 65.233 US dollar pada 2019. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 66.174 US dollar untuk 2018. Data PDB per kapita Singapura diperbarui tahunan menghasilkan data dengan rata-rata 11,745 US dollar dari 1960 sampai 2019 dengan 60 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 66.174 US dollar pada 2018 dan rekor terendah sebesar 128 US dollar. Tingkat pengangguran Singapura dilaporkan sebesar 2,9% pada Juni 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 2,4% untuk Maret 2020. Data tingkat pengangguran Singapura diperbarui triwulan mendapatkan data dengan rata-rata 2,1% dari Maret 1987 sampai Juni 2020 dengan 134 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 4,8% pada September 2003 dan rekor terendah sebesar 1,4%. Sekian dari pembahasan ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.